Hai guys, welcome to my vlog. Maksudku, vlog dari kelompok 2CL. Pertama itu aku bingung banget sama konsep vlognya itu. Hai Lui, jadi kayak aku gabungin sama A Day in My Life. Ini aku lagi siap-siap buat foto LTMPT. Aku cukur kumis, sikat gigi, dan mandi. Aku mau pakai jaket sama seragam aja, sama koloran. Nah ini yang mau berangkat dan udah sampai, yay. Sini mau foto dan jadi. Malu banget. Berhubung udah malam dan aku lapar, akhirnya aku mau cari makan dan ketemu nasi goreng. Tapi aku pesen nasi goreng. Oh iya, pas makan nasi goreng ini aku kepikiran deh, penjual nasi goreng ini termasuk UMKM gak ya? Nah, tahu gak sih ternyata banyak orang yang sebelumnya membuka UMKM, mereka bekerja di suatu perusahaan. Dan karena adanya pandemi, omset yang mereka peroleh menurun 50% sampai 70%. Akhirnya mereka mendapatkan potongan gaji, bahkan ada yang sampai di PHK. Maka mereka mungkin kepikiran untuk membuka UMKM untuk memenuhi kebutuhannya. Berhubung ini produksi L, jadi aku dan juga teman-temanku bakal bagi-bagi ilmu buat kalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Aku Anastasia dari kelas 12 IPS 1. Hai, perkenalkan nama saya Hadwin Praitna dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 9. Hai, nama saya Yeskel Musa dari kelas 12 MIPA 1. Nah, itu dia anggota kelompoknya. Oh iya, perkenalkan nama aku Christian Kevin dari kelas 12 Bahasa. Sekarang ini kita bisa lihat UMKM mulai bermunculan dan mereka menggantungkan dirinya seutuhnya dengan barang dagangannya. Nah, jika kita sebagai pedagang UMKM dan berjualan dengan cara offline dan membuka warung saja, aku rasa itu kurang cukup dan kurang pas di saat pandemi seperti ini. Karena saat ini semua serba online. Kita harus bisa berusaha dan juga bisa mulai beradaptasi dengan kondisi saat ini. Mungkin dengan cara memasarkan produk di media sosial atau berjualan di sana juga, dan kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin kemajuan internet tersebut. Ya, bener banget nih. Jadi teknologi itu bisa membantu kita di masa-masa sekarang ini, di masa pandemi ini. Buktinya saat ini kita bisa bersekolah online dan kita pun juga bisa berbelanja online. Sama seperti para pedagang, mereka bisa memanfaatkan media sosial untuk berjualan. Tapi banyak dari mereka yang berbeda generasi dengan kita. Ya, kita Gen Z nih, kita melek teknologi, kita tahu tentang teknologi dan tahu tentang media sosial. Tapi dari para pedagang, banyak dari para pedagang ini yang nggak tahu tentang media sosial. Maka dari itu kita nih sebagai generasi muda, kita harusnya membantu mereka. Sama seperti aku dulu pernah membantu UMKM untuk mengajari mereka untuk membuat story di Instagram, membuat status di WA, untuk berjualan, untuk lapak online mereka. Nah, ternyata mereka itu bisa dari waktu ke waktu mereka akhirnya bisa memanfaatkan media sosial tersebut untuk berjualan. Dan ternyata online itu sangatlah berdampak bagi para UMKM loh. Banyak yang memesan dan banyak yang butuh barang tersebut. Jadi ya mereka cuan deh. Sebenarnya masih banyak lagi dampak dari iptek yang positif. Selain membantu UMKM untuk berjualan, teknologi itu juga membantu kita untuk sarana komunikasi. Kita bisa meet, kita bisa zoom jarak jauh tanpa menyentuh. Terus kita juga bisa mendapatkan informasi-informasi yang ada di dunia secara cepat. Dan tentunya berita itu tidak hoax. Jadi kita tidak termakan sama hoax-hoax yang ada di sekitar kita.
Nah, di samping itu kita tuh juga harus selektif terhadap media sosial, karena tidak dipungkiri kejahatan-kejahatan itu ada di sekitar kita, bahkan di depan mata kita. Nah, kita harus selektif terhadap apa yang ada di depan mata kita. Apalagi kita generasi Z nih, kita paham terhadap teknologi, jadi harusnya kita tidak termakan oleh hoax-hoax yang ada di media sosial. Kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar agar tidak dimakan oleh hoax. Hasil riset World Most Literate Nation yang dipublikasikan pertengahan tahun lalu, dari 61 negara yang dilibatkan dalam studi tersebut, Indonesia memang menempati urutan ke-60 soal minat baca masyarakatnya, dan hal ini yang menyebabkan berita hoax di mana-mana. Karena kita tidak bisa mengiringi penggunaan teknologi dengan sikap kritis, yang menyebabkan kita selalu terprovokasi dengan judul berita yang selalu memiliki judul mengandung provokasi, dan kita selalu menyebarkan berita ini bukannya mencari tahu tentang kebenaran atau fakta di balik itu semua. Nah, untuk solusinya menurut saya adalah kita sebagai generasi Z dapat menyaring berita-berita hoax yang ada dengan mencari kebenaran dari berita tersebut, dan bukannya menyebarkan hoax tersebut, melainkan menyebarkan kebenaran agar kita tidak termakan berita hoax. Oh iya, berbicara soal UMKM yang tadi, pertumbuhan UMKM di masa pandemi ini sangat meningkat. Bisa kita lihat melalui grafik. Simak gambar berikut. Dari grafik ini, kita bisa menghitung simpangan rata-ratanya. Simak gambar berikut. Jadi, simpangan rata-rata pertumbuhan UMKM di Indonesia sejak 2014 sampai 2020 adalah 729. Nah, dari data tersebut kita bisa tahu bahwa UMKM di Indonesia sangat meningkat. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya dukungan dari pemerintah dan juga ide-ide cemerlang dari orang zaman saat ini. Kalian tahu nggak sih guys, sekarang ini banyak sekali orang yang masih muda tetapi ia bisa menghasilkan banyak sekali uang dan juga menciptakan lapangan pekerjaan. Contohnya seperti Jerome Pauline, ia adalah YouTuber dan juga mahasiswa Jepang, tetapi ia berasal dari Indonesia. Selain menjadi YouTuber, Jerome juga membuat sebuah agensi yang bernama Metabook Corps, di mana di dalam agensi itu terdapat banyak sekali influencer. Dan juga Jerome berhasil membuat sebuah usaha di bidang kuliner, yaitu Menanti. Kalian tahu nggak sih guys, Menanti itu menerima seorang pelamar kerja secara sukarela. Jadi jika pelamar tersebut belum memiliki pengalaman, kemungkinan besar bisa diterima. Karena selain Jerome ingin menghasilkan uang dari usaha kuliner tersebut, Jerome juga ingin membantu seseorang dalam hal perekonomiannya. Dari Jerome Pauline kita bisa belajar banyak sekali hal, and I'll remind you guys, if we work hard and believe, we will produce something extraordinary. Ya, sekian video dari kelompok kami. See you next video. Bye-bye.